Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Kita masuk di semester 2, otomatis kita masuk kepada bab-bab baru. Nah, hari ini saya akan memberikan penegasan pada materi yang kemarin kita bahas di Google Meet. Mungkin ada sebagian yang tertinggal karena kuota, karena sinyal, dan lain sebagainya akan saya hadirkan di video ini. Jadi, agar kalian paham, jangan lupa untuk menyimaknya dengan baik. Selamat menyimak. Oke, anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penegasan dari materi yang kemarin kita bicarakan di Google Meet. Mungkin sebagian peserta mempunyai kendala sinyal dan lain sebagainya sehingga kurang memahami apa yang kita bahas di Google Meet. Atau mungkin ada kelas yang waktunya terbatas sehingga materi tidak tersampaikan secara keseluruhan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fungsi. Jadi, apa itu kodomain, apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range, apa syarat-syaratnya fungsi, tentu tidak akan saya ulangi di sini karena itu materi SMP. Nah, saya di sini hanya akan menitik beratkan kepada domain fungsi aljabar dalam bentuk pecahan dan bentuk akar. Itu yang penting untuk kalian pahami lebih lanjut. Nah, seperti yang kita tahu kemarin bahwa kita pisah dulu sekarang. Kita bahas untuk yang bentuknya pecahan dulu. Pecahan itu pasti bentuknya ada tanda per pembagian A per B. A per B dengan A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Begitu ya, itu jangan lupa dan semoga tidak bingung. Nah, kemarin pada keterangan kita ada satu bilangan yang tidak bisa digunakan untuk membagi, yaitu bilangan 0. Sehingga kalau kita punya bentuk pecahan, maka usahakan jangan sampai bawahnya 0. Nah, itulah trik utama kita untuk menentukan domain fungsi bentuk pecahan. Sekarang kita lihat contohnya. Saya punya satu soal berikut ini. Misalnya, saya mempunyai satu fungsi yang di situ saya tulis dengan fx. Fx sama dengan 10 per x min 1. Soal ini sama dengan yang saya bahas kemarin di Google Meet. Pertanyaannya adalah tentukan domain fungsinya. Oke. Di sini kita akan mencoba memasukkan beberapa angka ke dalam fungsi fx. Misalkan saya mau mencari nilai f2, maka saya akan dapatkan hasilnya seperti ini. 10 dibagi 2 dikurangi 1 itu berarti sama dengan 10 dibagi 1. Kan sama dengan 10. Kemudian saat kita akan mencari nilai F0, maka kita bisa mencarinya dengan cara 10 dibagi 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 itu negatif 1, maka 10 bagi negatif 1 itu hasilnya negatif 10. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1. Nah, maka kita akan peroleh di situ 10 dibagi 1 kurangi 1. 1 kurangi 1 itu hasilnya 0, sehingga kita memperoleh pembagian 10 dibagi 0. Nah, pembagian dengan 0 ini, kalau misal kalian hitung dengan kalkulator kalian, maka tidak akan menemukan hasilnya atau invalid. Memang pembagian dengan 0 itu tidak boleh. Nah, berarti agar fungsi fx ini itu mempunyai hasil di semua angka yang dimasukkan, maka angka yang dimasukkan itu harus kita batasi. Angka yang dimasukkan tidak boleh membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Nah, karena pembagian dengan 0 itu nanti hasilnya dalam matematika istilahnya adalah tidak terdefinisi. Jadi, syarat domain suatu fungsi yang bentuknya pecahan itu berarti ada pembilang dan ada penyebutnya adalah si gx di sini posisinya sebagai penyebut. Kalau fungsi itu misal fx per gx, maka gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu sederhana saja. Sehingga kita bisa menuliskan domain fungsi untuk f adalah
domain fungsi untuk fungsi f adalah semua nilai x sedemikian sehingga nilai x itu tidak sama dengan yang membuat dia menjadi tak terdefinisi atau penyebutnya 0 adalah angka 1 sehingga domain fungsinya x tidak boleh sama dengan 1. Itu untuk mencari domain fungsi yang bentuknya pecahan. Oke. Nah, berarti kalau misal saya mempunyai suatu fungsi lain, misalnya Gx itu 2x min 1 ditambah x plus 5, maka jika kita mau menentukan domain fungsinya, kita bisa mencarinya dengan manual, artinya kita menebak siapa angka yang kalau dimasukkan ke dalam situ, maka menjadikan penyebutnya itu 0. Penyebutnya di situ adalah x plus 5. Jadi siapa angka yang dimasukkan sehingga nanti x plus 5 itu hasilnya 0, maka dia menjadi angka yang tidak boleh masuk ke dalam domain. Begitu. Oke, kalau kita tebak-tebak mungkin kita bisa secara langsung atau mungkin kalau misal yang tidak ingin menebak sebenarnya ada cara untuk mencari nilai x-nya. Ini orek-orekan ya di sebelah sini. Misalnya saya mau mencari kecil saja. Oh, penyebutnya itu kan x plus 5. X plus 5 sama dengan 0. Artinya kita mau mencari siapa yang kalau dimasukkan ke dalam x nanti hasilnya 0. Nah, berarti x-nya harusnya sama dengan berapa? Kan tinggal positif 5-nya kita pindah ke kanan. Oh, berarti menjadi negatif 5. Oh, berarti x-nya sama dengan negatif 5. Agar nilai penyebutnya itu adalah 0. Maka, kalau seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan domain fungsinya. Karena 5 nggak boleh masuk, sehingga di sini kita punya domain fungsinya D dari, bukan F, tapi D di sini. Domain dari fungsi G adalah, buka kurung kural X, sedemikian sehingga nilai X tidak sama dengan negatif 5. Nah, seperti itu. Sepertinya mudah untuk mencari nilai domain dengan fungsi yang bentuknya pecahan. Satu lagi, misalnya kita akan mencari nilai di sini ya. Berarti jika kita mau mencari nilai dengan fungsi misalkan h x, jadi misalnya kita akan mencari suatu domain untuk suatu fungsi hx, domain fungsinya kita perlu melihat dari penyebutnya di sini. Oh, penyebutnya itu 2x plus 3, maka siapa angka yang kalau dimasukkan ke 2x plus 3 menghasilkan angka 0. 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat berarti di sini kita bisa memindahkan 3-nya terlebih dahulu dengan 2x sama dengan positif 3 pindah kanan jadi negatif 3. Oke. Lalu berarti nilai x sama dengan negatif 3 dibagi 2. Negatif 3 per 2. Itu. Domain fungsi untuk fungsi h. Domain untuk fungsi h adalah berarti kurung kurawal dibuka x demikian sehingga x tidak sama dengan min 3 per 2. Oke, seperti itu. Mudah ya, semoga kalian tidak bingung.
Nah, lalu setelah ini yang kedua kita akan membahas yang fungsi aljabar tetapi bentuknya bentuk angka. Kemarin juga sebagian atau saya lupa sudah semua kelas atau tidak, belum. Nah, kita sudah mencari angka berapa atau angka yang seperti apa yang tidak boleh masuk di bawah tanda akar. Nah, kemarin sudah dijawab oleh teman-teman kalian, termasuk kalian sendiri, yaitu angka yang tidak boleh diakar adalah bilangan negatif, atau bilangan yang tidak boleh diakar adalah bilangan negatif. Berarti untuk mencari domain fungsi yang bentuknya akar, triknya adalah kita mencari angka yang membuat hasil di bawah akar itu adalah negatif. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Saya punya satu fungsi bentuk akar. Oke, misalnya saya punya satu fungsi yaitu fx sama dengan akar x plus 4. Tadi sudah saya utarakan bahwa kalau kita punya akar, maka agar fungsi ini mempunyai nilai, maka angka yang ada di bawah akar nanti, ini berarti satu rangkaian x plus 4 itu, hasilnya tidak boleh negatif. Karena bilangan negatif itu tidak bisa diakar. Nah, sehingga kita harus mencari siapa angka-angka yang kalau dimasukkan ke sini itu hasilnya negatif. Nah, kalau misalnya kita mau menebak, oke silahkan. Tetapi kita juga bisa mencarinya dengan perhitungan aljabar juga. Yang namanya bilangan negatif itu lawannya adalah bilangan positif dan juga bilangan 0. Termasuk 0. 0 itu termasuk dalam bilangan netral sebenarnya, tapi dia cenderung ke positif. Maka saya akan mencari di sini, agar dia tidak negatif, maka dia harus 0 atau positif. Maka X plus 4 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Agar bawah akar ini bisa diakar, maka nilainya tidak boleh negatif. Dengan kata lain, nilainya harus positif atau setidaknya dia 0. Maka 0 ke sana atau lebih dari sama dengan 0. Nah, ini lalu kita mencari nilainya sekarang. Kalau begini berarti kita bisa tuliskan X, kalau 4-nya pindah, maka dia akan menjadi negatif ya, pindah ruas, lah gampangnya. Sesederhana itu. Maka nilainya di sini akan menjadi X lebih dari sama dengan min 4. Sehingga kalau kita mau mencari domainnya, domain dari fungsi f adalah X, demikian sehingga X lebih besar dari atau sama dengan negatif 4. Oke, dengan demikian domainnya bisa kita tuliskan seperti ini. Domain fungsi dari fungsi f adalah X, demikian sehingga X lebih besar dari sama dengan negatif 4. Dengan kita masukkan X itu lebih dari sama dengan min 4 ke fungsi ini, maka fungsi ini akan ada hasilnya. Jadi kita tidak akan mengakarkan bilangan negatif. Semudah itu. Akan saya contohkan bentuk yang lain. Misalkan saya mempunyai soal yaitu atau fungsi Gx sama dengan akar dari 5x min 1. Maka untuk mencari domainnya kita perlu melihat fungsi yang ada di bawah akar. Fungsi di bawah akar ini adalah 5x min 1. Nah, berarti untuk mencari domainnya demikian sehingga kita bisa mencari bagaimana caranya agar 5x min 1 itu tidak negatif. Tidak negatif berarti dia nilainya positif. Kalau positif berarti seharusnya 5x min 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0.
5x min 1 harus lebih dari atau sama dengan, nanti sama dengannya saya taruh belakangan ya. Sini berarti 5x itu harus lebih dari min 1 pindah ke kanan jadi positif 1, sehingga untuk x nilainya harus lebih dari sama dengan pembagian berarti 1/5. Sehingga untuk domain fungsi Gx adalah sebagai berikut. Domain G adalah x sehingga x lebih besar dari sama dengan 1/5. Untuk x anggota bilangan real, kalau misalnya kalian bisa menambahi kata-kata seperti itu ya. Seperti itulah domain fungsi untuk fungsi yang akar. Bagaimana sekarang kalau misalnya kita mempunyai fungsi yaitu kombinasi, ada akarnya tetapi juga ada pecahannya. Seperti fungsi hx ini, jadi pembilangnya ada akar x min 1, sedangkan penyebutnya ada 2x min 3. Maka kita harus pikirkan syarat kedua-duanya. Syarat untuk akar walaupun dia pembilang, dan syarat untuk penyebut yaitu tidak boleh sama dengan 0. Untuk pembilangnya maka kita bisa buat syarat agar di bawah akarnya tidak negatif, atau artinya lebih dari sama dengan 0. Agar tidak negatif maka x min 1 harus lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga x itu kalau satunya pindah ke kanan tinggal positif 1. Ini adalah syarat untuk yang pembilang yang atas. Jadi syarat untuk pembilangnya adalah x lebih dari sama dengan 1. Sedangkan syarat untuk penyebutnya, penyebut itu mensyaratkan bahwa dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini nilai 2x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya nanti ya. Sehingga 2x. Oke, kalau 3-nya pindah di sini jadi positif, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 3/2. Begitu. Jadi sekarang tinggal kita rangkum ke dalam bentuk kesimpulan tentang domain fungsi hx. Domain dari h adalah x sedemikian sehingga, nah kita bisa lihat dari keduanya ini harus kita gabungkan. Di sini x itu tidak harus lebih dari 1, sedangkan x tidak boleh sama dengan 3/2. Oke, 3/2 itu kan 1/2. Ini kalau misalnya enggak 1/2 itu kan masuk lebih dari 1, berarti ini harus kita tambahkan di sini. Berarti yang pertama x harus lebih dari sama dengan 1. Tambahkan dengan koma saja tidak masalah. Sedangkan x tidak boleh sama dengan 3/2. Oke, begitulah cara membuat domain untuk fungsi akar, fungsi yang bentuknya akar. Oh iya, kemarin mungkin ada di satu kelas, saya lupa apakah MIPA 1 atau berapa, yang saya keliru dalam membuat kesimpulan domainnya. Di sini tandanya kan
seharusnya lebih dari sama dengan. Tuh, karena domain itu mensyaratkan bilangannya tidak negatif. Tapi kemarin saya membuat domainnya malah yang negatif. Jadi, domain fungsinya di sini bukan kurang dari, tetapi harusnya lebih dari sama dengan. Tuh. Karena domain mensyaratkan dia itu tidak negatif. Tidak negatif artinya boleh 0 atau selebihnya. Lebih dari 0 atau sama dengan 0. Begitu, itu ya. Nah, itu tadi serangkaian materi, ulangan materi yang sudah kita bahas di Google Meet kemarin. Sudah saya perjelas di sini. Semoga kalian menjadi lebih paham akan materi yang akan kita pelajari. Materi ini sifatnya baru dasar. Di pertemuan depan kita akan masuk ke yang namanya fungsi komposisi. Boleh belajar terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber dari berbagai media. Selamat belajar, semoga kalian paham. Terima kasih.